Beberapa waktu yang lalu, untuk membantu para petani di desa yang tidak mampu menyekolahkan anak-anaknya ke SMP negeri di kota kecamatan, maka kami dirikan SMP swasta dengan nama SMP Sukamulya, yang berhasil didirikan sebanyak 13 unit SMP yang tersebar di desa-desa di 12 kecamatan. Berhasilnya SMP Sukamulya ini didirikan berkat rahmat Allah dan dukungan anggota Sukamulya yang ada di desa-desa. Keadaan SMP ini sangat sederhana sekali. Bahkan ada yang masih lantai tanah karena biayanya yang memang tidak memadai. Sebagai pengurus DPD Sukamulya, sekaligus sebagai pengurus yayasan, kami tentu mencari daya upaya untuk membangun gedung yang layak. Bila biaya pembangunan gedung dibebankan seluruhnya kepada orang tua murid, rasanya tidak mungkin sebab hidupnya kebanyakan hanya pas-pasan. Pada suatu hari, aku dipanggil oleh ketua yayasan ke rumahnya. Aku pun datang memenuhi panggilan itu. Begini mas, membangun gedung SMP seperti yang kita rencanakan rasanya sulit terwujud. Karena begitu banyak yang akan dibangun. Kebetulan ada informasi yang layak dipercaya dari Mas Parman tentang harta karun peninggalan Jepang di hutan Mahato. Nah, bagaimana kalau harta karun ini kita cari dan setelah kita peroleh hasilnya digunakan untuk membangun gedung SMP, rumah ibadah, dan sisanya untuk membangun kebun kelapa sawit. Nanti hasil kebun tersebut kita gunakan untuk membiayai murid-murid di desa-desa yang orang tuanya tidak mampu menyekolahkan anak-anaknya. Demikian uraian ketua yayasan setelah beberapa saat kami berbincang-bincang. Mendengar uraian itu, aku pun lantas menyetujuinya. Konon, Mas Parman yang berprofesi sebagai sopir truk pengangkut balok atau kayu bulat milik PT Barakas Timber itu. Sewaktu masih bekerja, pernah menerima amanah dari orang tua yang sudah sakit parah. Kebetulan saat itu, Mas Parman telah ada di rumah ketua. Dia lalu diminta oleh ketua agar menceritakan berita itu yang sebenarnya. Setelah sampai dahulu memperkenalkan diri kepadaku, kemudian Mas Parman menceritakan kisahnya sebagai berikut. Pada waktu itu aku baru pulang menuju camp dari melangsir kayu balok. Sesampai di ujung desa, aku melihat seorang berkerumunan di sebuah rumah. Di sana telah banyak orang dalam suasana berkabung. Salah seorang dari mereka menjelaskan padaku bahwa orang tuanya sedang sakit parah. Kemudian dia minta tolong kepadaku untuk mengangkat orang tua yang terbujur di lantai rumah agar dipindahkan di atas balai-balai kayu. Tanpa ragu lagi, aku lantas melakukannya. Kuangkat tubuh kakek tersebut, kuletakkan dengan hati-hati dan kepalanya kusandarkan di atas pangkuanku. Kemudian kakek tua tersebut membuka matanya yang sudah redup dan dengan suara perlahan dia membuka mulut dan berkata, "Anakku, terima kasih kau telah menolongku. Sebagai rasa terima kasihku, akan kuceritakan kepadamu kejadian yang kualami sekitar tahun 1945 yang lalu. Waktu itu umurku 45 tahun. Aku dan beberapa kawan ditawan oleh tentara Jepang. Beberapa bulan setelah ditawan, kemudian terdengar berita bahwa Jepang menyerah pada tentara sekutu. Semua persenjataan, perlengkapan perang harus diserahkan pada sekutu. Untuk kawasan Sumatera Timur diserahkan melalui pelabuhan Dumai. Jepang memang telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk penyerahan tersebut. Para tawanan dikeluarkan dari penjara. Aku dan beberapa orang dari sekian banyak tawanan dipisahkan dan dimasukkan ke sebuah truk perang yang sudah siap untuk diberangkatkan. Jumlah truk perang kuhitung banyaknya 40 unit, dan di depan truk ada 1 unit mobil komandan pasukan.
Setelah semuanya siap, kami pun diberangkatkan. Perjalanan melalui kota Pinang, masuk hutan arah Cikampak dan Sungai Daun, dan akhirnya masuk kawasan hutan Mahato. Tepat di dalam hutan rimba yang masih perawan, konvoi kendaraan berhenti. Komandan pasukan Jepang memerintahkan agar semua turun termasuk para tawanan. Ternyata di dalam hutan belantara yang lebat itu sudah ada bangunan barak. Sebelah kiri bangunan ada bukit yang sudah dibuat terowongan. Truk-truk perang tersebut dimasukkan ke dalam terowongan. 2 unit lainnya diperintahkan berangkat menuju Dumai untuk diserahkan pada tentara sekutu. Kami pun lalu diturunkan. Selain manusia, truk perang ini juga menurunkan beberapa puluh peti untuk dimasukkan ke dalam lubang yang sengaja dibangun sebelumnya. Jaraknya dari mobil komandan kurang lebih 50 meter arah sebelah kanan. Sebelum diturunkan ke dalam lubang, ada beberapa peti yang harus diperbaiki karena mengalami kerusakan. Karena ingin tahu, aku sempat membuka peti yang kebetulan kubawa dan juga mengalami kerusakan. Ya Allah, aku terkejut ternyata di dalamnya terdapat beberapa batang emas murni. Sementara peti lain yang juga sempat dibuka oleh salah seorang kawanku, isinya berupa perhiasan dan juga keramik. Setelah selesai memperbaiki peti-peti tersebut, sang komandan memperhatikan agar semuanya dimasukkan ke dalam lubang. Setelah itu lubang pun ditutup dengan plat tebal. Di atasnya disilangkan batang-batang besi yang diikat dengan baut satu sama lainnya. Di pinggir lubang dipasang alat-alat yang kami semua para tawanan tidak mengetahuinya. Setelah itu baru ditimbun dengan tanah. Lubang tempat penyimpanan harta ini di sebelah kanannya mengalir sebuah sungai namanya Sungai Mahato. Kira-kira berjarak lebih kurang 30 meter. Setelah selesai semua pekerjaan, sang komandan memerintahkan agar semua tawanan berbaris termasuk beberapa tentara Jepang yang mengawal konvoi. Sang komandan mengucapkan kata-kata terima kasih. Setelah itu dia meneriakkan satu perintah. Tiba-tiba tentara yang berada di sebelah kanan komandan membidikkan senjatanya ke arah kami. Dan juga ke arah tentara yang berbaris sejajar dengan para tawanan. Maka tak ampun lagi, satu persatu dari anggota barisan tertembus peluru dan langsung mati di tempat. Sebelum giliran moncong senjata tertuju ke arahku, secepat kilat aku mengambil langkah 1000, lari menuju hutan lebat. Tak ayal lagi maka terdengarlah berondongan peluru diarahkan padaku. Tapi alhamdulillah, berkat perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa, aku selamat, tidak satupun peluru mengenaiku. Mereka berusaha mengejar, tapi tidak berhasil menyusulku. Aku berlari terus sampai merasa bahwa yakin para tentara itu tidak mengejarku lagi. Begitulah si kakek menuturkan itu semua padaku. Sejak saat itu sampai sekarang, Mas Parman mengaku tak pernah lagi bertemu dengan si kakek yang memberitahukan perihal harta karun tersebut. Ia mengaku pernah mensurveinya. Saya tahu persis lokasi kamp Jepang tersebut karena hutan itu sekarang menjadi hutan lindung, kata Mas Parman meyakinkan kami. Setelah disepakati, 3 hari kemudian kami pun menyusun rencana untuk memulai pencarian harta karun tersebut. Tentu saja, yang pertama kami cari adalah orang tua yang dapat melihat dari jarak jauh atau memiliki kemampuan batinia yang tinggi. Setelah kami bertemu dengan orang tua yang cocok untuk penginderaan jarak jauh dan segala sesuatu yang diperlukan untuk itu sudah kami penuhi,
Maka pada malam Jumat selepas sholat Isya, acara pun dimulai. Kakek tempat kami bertanya itu mula-mula melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Dilanjutkan dengan berzikir dan ditutup doa. Selesai semuanya, kakek itu menghadap ke arah kami yang sedang duduk di belakang beliau. Setelah sang kakek melihat kami satu persatu, dengan suara lemah lembut beliau berkata, "Menurut petunjuk yang saya terima, harta yang kalian maksudkan memang benar ada, dan memang benar peninggalan Jepang. Namun sekarang sudah dikuasai makhluk halus. Makanya siapa saja yang ke sana akan merasa kebingungan dan dicekam merasa ketakutan. Perlu kalian ketahui bahwa penguasa makhluk halus itu seorang putri cantik dari kerajaan orang Bunian yang berpusat di hutan Serabahuta. Dan karena hutan Mahato itu merupakan bagian dari daerah kekuasaan penguasa hutan Serabahuta, maka berhati-hatilah kalian. Tujuan kalian harus bersih. Jangan ada rasa tamak di dalam hati masing-masing." Dua hari setelah itu, selepas maghrib, aku didatangi kakek tempat kami bertanya itu yang bukan lain sebenarnya adalah guruku sendiri, yang selalu membimbing pengetahuan tentang agama. Kakek guru tersebut bermalam di rumahku selama 3 hari. Pada suatu malam, selepas sholat tahajud, dia berkata, "Nak, apa kamu sudah bulatkan tekadmu untuk mencari harta karun peninggalan Jepang itu?" "Begitulah, Kek. Soalnya apabila harta itu nanti dapat kami peroleh, insya Allah hasilnya akan digunakan untuk membangun gedung SMP Sukamulya yang akan diteruskan ke SMA-nya sekalian. Rumah-rumah ibadah dan kebun kelapa sawit untuk menunjang kelangsungan hidup anak-anak anggota Sukamulya dan anak-anak lain di desa yang orang tuanya tidak mampu." Jelasku meyakinkan si kakek. "Ya, semua cita-cita kalian itu bagus, tapi perlu kamu ketahui bahwa sebenarnya harta itu tidak akan diberikan oleh penguasanya. Dan kelak setelah tiba waktunya, akan diberikan kepada negara. Tetapi kalau engkau ingin membuktikannya, ya boleh-boleh saja. Supaya selamat, sebaiknya kamu puasa selama 3 hari sebelum berangkat ke hutan Mahato itu. Dan apabila berangkat nanti, jangan lupa hatimu senantiasa berzikir kepada Allah terus-menerus. Kalau sudah demikian, insya Allah engkau akan selamat dan dapat membuktikan sendiri bagaimana sebenarnya keadaan di hutan Mahato itu." Demikian kakek guru memberikan wejangannya kepadaku. Pada hari yang ditentukan, kami pun berangkat dengan membentuk tim beranggotakan 7 orang. Salah satu di antaranya paranormal yang mengetahui masalah gaib. Kami berangkat dengan menggunakan sepeda motor. Mas Parman sebagai penunjuk jalan. Setelah mengalami berbagai rintangan seperti jalan terputus akibat banjir dan dihadang sekawanan gajah, kami pun sampai di perbatasan kawasan hutan lindung. Sepeda motor kami simpan di dalam hutan belantara, dan perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki. Lewat tengah hari, sampailah di hutan lindung. Paranormal yang kami bawa menasihatkan agar jangan berbicara sembarangan. Namun baru saja terkelap tidur 1 jam, kami dibangunkan oleh suara keras yang sangat menakutkan, yakni auman si raja hutan. Yang lebih mengejutkan, sebelum sempat beranjak dari tempat, di depan kami tiba-tiba saja telah berdiri dengan gagahnya seekor gajah yang ukuran besarnya melebihi dari gajah biasa. Anehnya, hewan tersebut berkulit putih, tidak hitam seperti gajah biasa. Di sebelahnya ada seekor harimau belang yang juga cukup besar yang memandang tajam ke arah kami. Setelah terpukau beberapa saat, aku pun mengucapkan salam. "Assalamualaikum, wahai Datu. Kedatangan kami di hutan ini hanya sekedar ingin membuktikan apakah benar ada harta karun peninggalan Jepang yang dirampas dari raja-raja Sumatera Timur." Setelah menunggu beberapa saat, kemudian gajah tersebut mengibas-ngibaskan kepalanya
dan mengangkat belalainya serta melangkah ke arahku. Setelah berdiri persis di hadapanku, belalainya dijulurkan dan meraba-raba kepalaku. Aku tidak merasa takut karena sewaktu diraba dengan belalainya, perasaanku seperti dielus-elus dengan halus dan berbau harum. Sungguh terasa nyaman sekali. Setelah puas membelai kepalaku, sang gajah dan harimau tadi berlalu meninggalkan kami dan menghilang di kerimbunan hutan. Setelah kejadian itu, kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Beberapa lama kemudian, kami menyusuri Sungai Mahato. Arah ke hilirnya kurang lebih 3 km berjalan. Sampailah kami ke tempat tujuan. Memang hawanya agak lain. Rasa seram dan takut mulai menjalari perasaan kami masing-masing. Tetapi semua telah bertekad untuk terus mengadakan pencarian. Bekas-bekas truk berserakan. Begitu juga drum-drum kosong dan rongsokan mobil komandan Jepang masih terbujur. Sebelah kiri dari mobil komandan ada bukit yang menurut keterangan kakek tua pada Mas Parman dibuat terowongan atau goa untuk dipergunakan menyimpan truk dan peralatan perang. Kami memasang tenda untuk tempat beristirahat. Malam pertama setelah sholat isya, kami masing-masing tertidur. Setelah kelelahan setelah sehari berjalan dan bekerja memantau di mana kira-kira lokasi tempat penyimpanan harta yang menurut keterangan Mas Parman 50 meter dari samping kanan mobil komandan. Alat-alat seperti besi panjang, semacam linggis dan cangkul, serta peralatan lain sudah disediakan. Jam 12 malam ketika sedang enak-enaknya tidur, tiba-tiba tenda kami serasa ada yang menggoyang. Kami semua terbangun. Sementara Bapak Paranormal mengingatkan agar tetap tenang. Goyangan tersebut makin lama terasa makin keras. Aku teringat nasihat guruku, agar senantiasa berzikir di dalam hati. Maka aku pun mengambil sikap duduk bersila menutup panca indera luar. Tiba-tiba terdengar suara peki kesakitan dan goyangan tenda pun berhenti. 1 jam kemudian kawan-kawan kembali tertidur. Sedangkan Bapak Paranormal masih asik dengan mantranya. Adapun aku, kembali duduk diam melaksanakan zikir kolbu. Antara sadar dengan tidak, mendadak aku mendengar salam dengan suara yang sangat merdu. Assalamualaikum wahai tamuku. Aku pun menjawab. Waalaikumsalam wahai pemilik suara, hamba Allah yang belum menampakkan wujudnya. Tak lama kemudian terdengar suara tertawa halus. Dan muncul di hadapanku sosok tubuh tinggi semampai yang mengenakan pakaian serba putih lengkap dengan mahkota di kepalanya. Parasnya sangat cantik. Dengan suara mengalun lembut dia berkata lagi, "Aku sudah tahu siapa kamu, panglima dan pengawal kerajaan yang sekaligus penjaga hutan ini. Tadi siang sudah kuutus untuk menyambut kamu dan kawan-kawanmu." Serta secara lahiriah, dia berwujud gajah putih dan harimau belang. Maksud dan tujuan kamu juga sudah diketahui. Tapi maafkanlah. Aku, wahai saudaraku, aku tidak dapat memenuhi keinginan kalian. Walau tujuan kalian itu baik dan mulia, karena harta yang berada di bawah kekuasaanku ini adalah merupakan amanah kepada kami, yang tidak boleh diberikan kepada siapapun, kecuali yang berhak menerimanya, yaitu negara Republik Indonesia, dan itu pun bukan sekarang, tetapi nanti apabila negara membutuhkannya. Saudaraku, pertemuan kita ini jangan dulu kamu ceritakan kepada kawan-kawanmu. Untuk membuktikannya, besok siang cobalah untuk mencari tempat harta tersebut. Pasti kalian hanya dapat mengangkat batu-batu besar saja, dan nanti kawan-kawanmu akan dicekam rasa takut, sehingga mereka semua mengusulkan agar cepat pulang, dan kamu besok boleh menyaksikan sebagian dari kerajaan ini. Nah, saudaraku, pertemuan kita cukup sampai di sini dulu. Aku mohon pamit, hendak kembali ke istanaku. Usai pengalaman aneh yang aku alami itu, keesokan harinya setelah makan pagi mulai lagi dengan melakukan pencarian. Dengan menggunakan alat-alat yang kami bawa, ternyata apa yang dikatakan penguasa hutan Mahato itu benar. Setiap mengadakan panggilan tanah, yang kami yakini sebagai tempat penyimpanan harta,
hanya batu besar saja yang kami dapatkan. Ketika mendekati tengah hari, tiba-tiba kepalaku terasa pening dan berdenyut. Terpaksa aku kembali ke tenda untuk beristirahat. Aku tertidur pula, sementara kawan-kawanku masih tetap mengadakan penggalian di sana-sini. Rasanya sangat nyenyak tidurku. Setelah puas, aku terbangun kembali. Tetapi anehnya, mataku tidak dapat dibuka. Aku lantas duduk berzikir dan kututup dengan doa nubuat. Seiring dengan itu, terasa ada perubahan hawa di sekitarku. Tidak lama kemudian, terdengar suara azan dan suara ibu-ibu memanggil-manggil anaknya untuk melaksanakan sholat zuhur. Tiba-tiba terdengar suara halus yang memberi salam kepadaku, kemudian berkata, "Wahai tamu kerajaan, Anda dipersilahkan untuk sholat bersama di masjid kerajaan." Bersamaan dengan itu, mataku pun terbuka. Kini di hadapanku telah berdiri seorang laki-laki setengah baya berpakaian lengkap dengan sorbannya. Tanpa basa-basi, aku pun langsung bangkit mengikuti orang yang menjemputku. Ketika keluar dari tenda, aku sungguh merasa takjub melihat pemandangan di sekelilingku. Ternyata tenda yang kami dirikan berada di tengah-tengah lapangan. Di kanan kirinya ada tanaman bunga berwarna-warni. Kawan-kawanku kulihat tertidur di bawah tiang bangunan. Di sebelah kiri lapangan ada masjid yang sangat indah bangunannya. Sebelah depan ada bangunan yang cukup baik, dan di sebelah kiri masjid ada bangunan istana yang ditata sangat indah. Aku berniat menghampiri kawan-kawanku, tetapi dicegah oleh orang yang menjemputku. "Jangan, biarkan mereka beristirahat. Silahkan Anda mengambil air sembahyang di kolam samping masjid itu," katanya. Aku pun bergabung dengan orang-orang yang mengambil air sembahyang. Selesai sholat, aku diajak berjalan-jalan sebentar melihat-lihat bangunan. Berupa rumah-rumah besar di kanan kiri jalan sekitar istana. Kemudian aku diantarkan kembali ke tenda di tengah lapangan. Setibanya di tenda, dengan mengherankan aku kembali diserang rasa kantuk yang sangat berat. Sehingga tertidur pulas dan baru sadar ketika ada seorang yang membangunkanku. Mas, ayo bangun. Mari kita pulang. Kita bongkar tenda kita." Yang membangunkanku itu tak lain adalah Mas Parman. "Loh, kenapa? Kau terburu-buru mau pulang?" kataku sambil mengucek-ngucek mata. Bapak Parnoral menjelaskan bahwa kawan-kawan semua merasa ketakutan dan mengajak pulang kembali ke rumah. Jelas Mas Parman. Setelah aku melihat di sekelilingku, ternyata sudah menjadi hutan kembali. Tak ada masjid, rumah-rumah dan istana yang megah itu memang sangat mengherankan. "Mari nak, sebaiknya kita pulang. Harta yang ada di sini ternyata bukan hak kita," kata Bapak Paranormal menjelaskan apa yang terjadi. Sampai saat kutuliskan pengalamanku ini, kawan-kawanku belum ada yang kuberitahu tentang pengalamanku diundang ke kerajaan orang Bunian ini. Dan yang jelas, setelah itu kami masing-masing tidak berniat untuk kembali lagi ke tempat tersebut. Entah kapan harta karun yang sulit dihitung berapa jumlahnya itu bisa diangkat. Mungkin benar apa yang mereka katakan oleh penguasa alam Bunian padaku, bahwa apabila saatnya tiba harta itu akan dikembalikan kepada Republik tercinta ini. Tapi entah bagaimana caranya, hanya Tuhanlah yang tahu.